warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Al-Mikrat, NRP 15 2022 062. Saya perwakilan dari kelompok C4 ingin menjelaskan program mengenai klasifikasi model batik menggunakan CNN. Ya, pertama-tama kita mounting Google Drive dulu. Ini untuk menghubungkan akun Google dengan akun Google Colab. Step 1. Ini memounting Google Drive. Di sini kita mengimport LibreOS, import zip file. Di sini kita tentukan lokasi file zip-nya dan direktori tujuan. Di sini kita buat folder tujuan jika belum ada. Step 3, ekstrak file zip. Maka kalau berhasil, outputnya akan menampilkan file berhasil diekstrak ke konten dataset batik. Di sini kita import library-nya lumayan banyak, jadi kita bisa singkatin saja. Terus di sini ada import notebook, import CV2, matplotlib, Seaborn, TensorFlow, image. Sini memilih directory untuk data train. Z sama dengan list kosong untuk menyimpan label dari setiap gambar. X sama dengan list kosong untuk menyimpan data gambar setelah diproses. Image size sama dengan 150. Ukuran target gambar setelah diubah ukurannya 150 kali 150 pixel. Direktori seperti batik Bali, batik Betawi menunjuk ke folder yang berisi dataset pelatihan untuk berbagai jenis batik. Sini ada programnya. Dan terus ini lanjutan programnya. Di sini ada iterasi gambar menggunakan OS ListDir untuk mendapatkan daftar semua file dalam direktori tertentu, file format gambar, memastikan hanya file dengan ekstensi JPG yang diproses, penetapan label setiap gambar di label menggunakan fungsi async label, pembacaan gambar, CV2, imread membaca gambar dalam format warna, resize gambar, mengubah ukuran gambar menjadi 150 kali 150 pixel menggunakan CV resize. Penyimpanan data gambar yang diproses ditambahkan ke list X, label gambar ditambahkan ke list Z. Yang di sini ada kode programnya. Dep make train data batik Taifudir. Lanjut, di sini kita import append match. Di sini ada program beserta outputnya. Di sini yang import batik Bali, batik Betawi, batik Cendrawasih, batik Celup, dan lain-lain. Menampilkan sampel gambar. Sampel diambil dari folder yang sudah di-train di atas. VLT subplots 5,2. Membuat grid berukuran 5 kali 2 untuk menampilkan gambar. Artinya total akan ada 10 subplot, 5 baris dan 2 kolom. Fixed size inches 15,15 mengatur ukuran keseluruhan gambar. Figur menjadi 15 ke 15 inci untuk tampilan yang lebih besar dan jelas. Outer loop for in range 5. Iterasi untuk baris pada grid subplot. Di sini ada inner loop, iterasi untuk kolom pada grid subplot. Di sini ada X mengambil gambar pada indeks ke I dari list X. Z mengambil label gambar pada indeks ke-1 dari list Z. Di sini ada kode programnya.
Dan di sini outputnya ada batik Bali ya, boleh dilihat ini outputnya. Ada batik Lasem. Di sini mengonversi label kategorikal ke bentuk numerik. Sini kita from sklearn pro preprocessing import label encoder. Di sini mengkonversi kelas awal ke kelas numerik. Di sini mengubah vektor kelas numerik menjadi vektor one hot encoding. Di sini normalisasi gambar X sama dengan X 255. Di sini pembagian menjadi train dan test. Fungsi train test split. Fungsi ini berasal dari Sklearn model selection digunakan untuk membagi datasetnya di dua bagian. Data pelatihan itu X-train, Y-train digunakan untuk melatih model. Data pengujian X-test dan Y-test digunakan untuk mengevaluasi performa model. Argumen pada train test split X-array gambar input data, Y label one hot encoding output data. Test size sama dengan 0.25. Menentukan proporsi data yang dialokasikan untuk data pengujian dalam hal ini. 25% dari data akan menjadi data pengujian dan 75% sisanya menjadi data pelatihan. Ini programnya. Sini NP random set 2 tujuan mengatur set untuk generator angka acak di NumPy. Sini rn set 2 tujuan mengatur set untuk generate angka acak bawaan Python. Ini kode programnya. Membuat model CNN, lapisan konvolusi. Kon 2D lapisan konvolusi untuk mendeteksi fitur dalam gambar. Filter sama dengan 32 menentukan jumlah filter detektor fitur yang digunakan. Kernel size sama dengan 5,5. Ukuran filter yang digunakan untuk ekstraksi fitur lokal 5,5 pixel. Di sini ada fading, activation, input shape, lapisan pooling. Lapisan pooling di sini ada max pooling 2D mengurangi dimensi spasial panjang dan lebar dari fitur yang diekstraksi. Ada full size. Pooling membantu mengurangi kompleksitas model dan mencegah overfitting. Di sini ada flatten, ada dense. Dan ini kode programnya. Lanjut, konfigurasi pelatihan data. Bit size menentukan jumlah sampel yang akan diproses sebelum model memperbarui bobotnya. Dalam hal ini, 128 gambar akan diproses secara bersamaan dalam satu iterasi. Epochs menentukan jumlah siklus pelatihan penuh pada seluruh dataset. Model akan melihat setiap data dalam dataset 50 kali. Ini kode programnya. Sini membuat objek image data generator. Sini ada fitur with center, false, tidak menormalkan dataset sehingga rata-ratanya satu. Sample weight center false, tidak menormalkan setiap sampel agar rata-ratanya. Di sini ada fitur with std normalization sama dengan false, tidak membagi dataset dengan standar deviasi. Di sini ada sample weight standard normalization sama dengan false, tidak membagi setiap sampel dengan standar deviasinya. Di sini ada ZCA whitening sama dengan false. Di sini ada rotation range sama dengan 10. Cara acak memutar gambar hingga 10 derajat. Zoom di sini ada zoom range sama dengan 0.1 memperbesar atau memperkecil gambar hingga 10% dari ukuran aslinya. It's mixer gambar secara horizontal hingga 20% dari lebar total. Ada high shift range sama dengan 0,2 menggeser gambar secara vertikal hingga 20% dari total.
Di sini horizontal flip, through membalik gambar secara horizontal secara acak. Ada vertical flip, ada data gen, fit, menyesuaikan augmentasi dengan data pelatihan. Operasi ini dihitung berdasarkan data pelatihan X-Train. Nah, di sini ada data gennya, dengan image generatornya, ya. Ini kode programnya. Sini model compile digunakan untuk mengonfigurasi model sebelum proses pelatihan training. Optimizer Adam. Ya, ini kode programnya. Ini juga, maka outputnya akan menampilkan tabel ini ya. Di sini ada layer, ada output shape, ada param, ada total param, trainable param, non trainable param. Di sini proses melatih model. Melatih model menggunakan data pelatihan X-Train dengan augmentasi data dari data gen flow. Sini melatih model sebanyak epoch kali dengan jumlah angka per epoch dihitung dari ukuran data pelatihan dibagi ukuran batch. Ya, ini kode programnya. Maka outputnya akan menampilkan sebagai berikut. Ini lumayan banyak ya outputnya. Terus menampilkan performa model. Nah, di sini kode programnya, di sini ada atribut history menyimpan informasi tentang metrik yang dihitung pada setiap epoch seperti loss, akurasi, dan lain-lain. Ini kode programnya. Di sini ada outputnya. Di sini ada final train loss, final validation loss. Di sini ada grafiknya ya. Ada model loss, ada epoch, ada loss. Terus import matplotlib. Di sini kita plot akurasinya. Akurasi dalam bentuk persen. Di sini kita hitung rata-rata akurasi secara keseluruhan. Di sini kita tampilkan akurasi keseluruhan. Di sini kita tampilkan plot. Maka outputnya akan menampilkan overtrain akurasi 50.61%, validation akurasi 46.03%. Dan di sini ada grafiknya model akurasi. Di sini ada epoch, memprediksi model. Di sini ada programnya. Di sini kita akan mengambil data tertinggi dari data red. Di sini ada nilainya. Maka outputnya akan menampilkan ini. Kemudian kita mengumpulkan sampel. Yang di sini ada kode programnya. Kita looping data index yang benar ya. Seperti for i in range len y test. Membandingkan apakah kelas yang diprediksi sama dengan kelas sebenarnya. Jika benar, tambahkan indeks i ke prop class. Looping data index yang salah. Menampilkan gambar. Di sini menampilkan gambar atau sampel yang benar. Di sini ada kode programnya. Di sini ada outputnya. Di sini ada batik poleng. Di sini prediksi batik poleng. Aktual batiknya batik poleng juga ya. Di sini ada batik Bali, batik Lasem. Boleh dilihat juga outputnya ini. Terus menampilkan sampel atau gambar yang salah. Di sini ada kode programnya. Di sini menampilkan batik yang salah. Seperti batik Betawi ya. Ini sebenarnya batik Cendrawasih dan ini disebutnya batik Betawi padahal batik Bali dan lain-lain. Menyimpan model. Di sini kita menyimpan modelnya. Nah, di sini lokasi folder di Google Drive-nya ada di kode program ini. Buat folder jika belum ada, simpan model ke folder di Google
Drive. Di sini kita memuat model. Di sini kita menggunakan model untuk prediksi. Terus di sini ada kode. Ini kode kagelnya. Boleh dilihat nanti. Mungkin hanya ini penjelasan mengenai program hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.